Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman FCC semua. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, dalam 2 hari ke depan, ya kita akan banyak bicara tentang Smart Oven Fienta. Nah, terus hari ini kita bicara tentang tampak luarnya dulu nih. Bagaimana sih keunggulan, bagaimana sih Smart Oven kita, kemampuannya apa, keunggulannya apa gitu ya. Hari ini kurang lebih nanti dari jam 10 sampai jam 12 lah ya, kurang lebih nanti. Monggo kalau ada yang mau tanya langsung aja, tapi nanyanya via chat ya. Nanti kalau seandainya ada yang mau tanya bisa masuk via chat. Jadi di sini speakernya di nonaktifin semua, di mute semua ya. Mas Wahyu Bejo speakernya di nonaktifkan. Nanti kalau mau tanya bisa di chat, bisa di kolom chat ya. Nah, hari ini kita akan banyak mengenal tentang Smart Oven. Saya sedikit mengenalkan diri ya, teman-teman FCC dari Jabodetabek, dari luar Jabodetabek. Saya Gusti Aji dari marketing PT Blue-Gas Indonesia. Di minggu kemarin kebetulan tanggal 7 Desember Smart Oven Fienta baru saja launching ya, salah satu produk Fienta terbaru, oven elektrik, oven yang smart dengan 14 multifungsi. Ya, sebagai informasi ini sudah diumumkan, sudah launchingkan ke teman-teman sales, baik di SF, sales kita sekarang cuma satu ya, di SF aja berarti fokusnya ya, di teman-teman EPC, teman-teman EPD, teman-teman reseller. Artinya penjualan berarti sudah berjalan kurang lebih 10 hari ya. Total sales kurang lebih per hari kemarin sudah hampir 1.950 unit ya. Artinya di beberapa hari, di beberapa minggu, di beberapa bulan ke depan pasti pertanyaan-pertanyaan akan banyak muncul dari Smart Oven Fienta ini ya. Di hari ini kita akan banyak mengulas tentang apa sih keunggulannya gitu ya. Nah, untuk besok hari Kamis dengan Mas Yahya dari marketing engineering ya, marketing yang banyak bicara tentang troubleshooting, apa sih kira-kira masalahnya, kemudian pembersihannya gimana, perawatannya segala macam, itu besok gitu ya. Nah, hari ini kita minta waktunya teman-teman untuk yuk kita lihat produk oven kita. Sebelumnya saya mau tanya, kemudian jawab di chat ya teman-teman. Suara saya terdengar jelas nggak? Suara saya terdengar cukup jelas kan? Jelas. Atau putus-putus? Jelas, Pak. Jelas ya? Jernih. Namanya Mbak Raisa. Mas Hamisnya nonton juga nggak? Aduh, jadi malu. Hamisnya lagi sarapan dulu. Oh. Mana saya lihat infonya Raisa ini baru punya rumah di Bali kemarin sama Kamis. Kemarin masak-masak katanya saya sih diundang, cuman harus web katanya ke Bali. Jadi saya nggak ada. Terdengar jelas ya suaranya ya. Bisa kita mulai aja ya. Ini santai aja. Jadi kalau seandainya memang terlalu jauh kameranya, nanti dalam prosesnya nanti akan didekatkan gitu ya. Kalau kita mau zoom segala macam. Intinya kita lihat tampak jauh dulu biar kelihatan muka saya dulu. Nanti ketika sudah mulai kita masuk produknya nanti bisa di zoom. Ya. Oke, ya kita langsung mulai aja. Smart Oven Fienta ya, Smart Oven, namanya Smart Oven, sama di karakter nama-nama produk PT Blue-Gas Indonesia ada smart semua ya. Smart Cooker, Smart Pressure Cooker gitu ya. Smart Oven ya, dijual oleh Smart Family. Ya, Smart Oven Fienta ya, alat masak oven elektrik ya, yang mempunyai konsep masak ya, oven banyak ya di luaran, ada gas, ada oven kompor, ada oven tangkring ya, ada juga oven listrik model kayak gini ya. Nah, kita bermain di oven listrik, elektrik oven ya, 14 in one multifungsi yang memiliki banyak sekali fungsi yang sudah tersetting maupun fungsi yang memang baru kita setting, artinya kita custom nanti fungsinya mau seperti apa ya. Penampakannya elegan, futuristik, kalau bisa dilihat ya. Mungkin dari jauh dulu ya penampakannya ya. Nanti baru kulitnya aja. Kemudian kita awalnya biasanya kalau sebelum masuk ke produk knowledge kita lihat video dulu ya, video produk sebentar. Oke. Share screen. Ini share screen ini, kemudian share komputer sound, share.
Nah, kurang lebih itu video product knowledge-nya ya. Secara tampilan oven kita memang elegan, futuristik, kemudian kelihatan mewah, kokoh gitu ya. Dan yang paling utama adalah memiliki digital panel touch button dan 14 in 1. Wow. Apa sih itu gitu ya? Nanti kita masuk ke bagian tersebut, termasuk keunggulan. Sekarang kita mulai dari spesifikasi dari smart oven Vienta ini. Bagaimana? Ya. Smart oven Vienta ya memiliki spesifikasi dengan kapasitas. Kita masuk dari kapasitas dulu ya, dari ukuran. Kita masuk di spek di kapasitas kita di 30 liter. Ya, di 30 liter kita memiliki apa namanya? Dimensi produk kurang lebih 518 dikali 390 dikali 329 mm. Jadi ukuran dimensi dari Tapi ini nggak di screen. ya ukurannya tadi ya 518 dikali 360 dikali 329 mm. Nah, untuk ukuran boxnya kurang lebih dari 560 dikali 407 dikali 383 mm. Nah, di kita memang mengusung di 30 liter ya, 30 liter. Kalau kita perhatikan memang ukurannya kurang lebih sebesar ini ya. Pertanyaannya biasanya kalau saya di luaran, Mas, kalau di luaran kayaknya ada yang sebesar ini, kok dia ukurannya katakanlah 32 atau 38 liter ya. Jadi di merek lain misalkan kalau kita perhatikan dia itu ukuran dimensinya itu katakanlah 30 liter ya. Kalau kita 30 liter memang betul-betul ruangan dari oven berarti dari sini dikali ke sini, dikali ke sini, dikali ke dalam gitu. Mereka ukurnya 38 liter dari sisi ini sampai semua sisinya mereka gitu. Makanya mereka sebenarnya secara aktual ya kita berintegrate, kita bicara di 30 liter, sedangkan mereka apa namanya menghitung semua sisi gitu ya. Kalau kita lihat ruangannya memang realnya memang 30 liter, artinya kita net kapasitas kita di 30 liter. Kemudian berat bersih kita, berat produk di 8 liter, 8 kilo, kurang lebih 8,1 kilo. Nah, kalau berat kirim produk, kalau kita mau kirim kurang lebih di 15 kilo ya. Kalau seandainya yang mau kirim produk ke luar ya, nanti tinggal harganya aja, katakanlah berapa, 10.000, 20.000 dikali katakanlah 15 kilo. Nah, kemudian daya listrik. Nah, daya listrik di smart oven Vienta ini total daya listriknya adalah 850 watt. Memiliki 2 heater, heater atas dan heater bawah, yang masing-masing memiliki daya heater atasnya 400, heater bawahnya 400, kemudian ditambah blower, lampu dan lain-lain 50 watt. Jadi 400 tambah 400 tambah 50 watt ada di 850 watt ya. Jadi kalau bicara total daya di smart oven Vienta ini adalah dayanya adalah 850 watt. Ini termasuk daya yang untuk oven di luaran masih relatif low, karena memang umumnya oven yang kita pahami gitu ya, yang kita uji juga, yang kita lihat juga dayanya di atas 1000 ya, Electrolux, Sharp, kemudian Panasonic ya, Panasonic 1600. Jadi memang ukuran-ukuran oven-oven yang low watt seperti ini memang ada di beberapa merek ya, ada di kita smart oven, ada di ya, itu juga sama. Namun klaimnya 800, ketika diukur dayanya di 850, dia tidak menghitung daya di blower dan lampu. Jadi blower dan lampu mereka ya mereka tidak hitung itu ya. Kalau kita daya listriknya adalah total di 850 watt ya. Kemudian bisa split heater juga, tadi kan ada heater atas dan heater bawah ya. Untuk heater atas kalau kita split berarti 400 watt ditambah daya lampu blower kurang lebih 50 watt totally. Kalau kita pakai heater atas saja ya kurang lebih 450 watt. Kalau kita bicara total heater atas dan bawah dengan lampu blower di 850 watt. Oke, masih masuk di spesifikasi. Nah, waktu yang bisa kita set di smart oven Vienta ini adalah 8 jam maksimal, minimal 1 menit ya. Jadi kalau kita mau mengolah masakan dalam jumlah banyak, misalkan kita mengolah katakanlah tadi nastar gitu ya berkali-kali, misalnya kalau lebaran itu kan banyak buatnya, banyak bikinnya ya.
Misalkan kita set langsung maksimal di katakanlah 5 jam atau 4 jam, kemudian kita tinggal masuk keluarin untuk yang sudah matang, itu bisa kita set seperti itu. Umumnya waktu di oven luaran ya, di oven pasaran, di merek lain maksimal di 2 jam, untuk sendiri di 1 jam. Artinya ketika sudah selesai masak ya harus ngeset waktu lagi gitu ya. Ini yang menjadikan kita menjadi punya nilai lebih di luaran. Artinya untuk proses waktunya bisa akan lebih maksimal di 8 jam ya. Oke, waktu sudah, kemudian kita masuk ke suhu ya, masuk ke suhu. Suhu dari Smart Oven Vienta ini minimal 40 derajat, maksimal di 230 derajat. Nah, di 230 derajat umumnya oven memang di angka segitu, namun ketika kita lihat batas bawahnya ya, batas bawah ini menjadi spesial di kita karena memang di luar sana minimal batas bawahnya 100 derajat ya, di kita bisa 40 derajat. Apa sih benefitnya? Bagus gitu. Benefitnya adalah untuk fungsi kipuam atau menjaga makanan tetap hangat itu membutuhkan suhu kurang lebih 60 derajat. Artinya di kita masih bisa, makanya kita masukkan fungsi kipuam di sini menjaga makanan tetap hangat ya. Kalau di merek lain ya di 100 derajat minimalnya di merek lain itu menjadikan makanannya panas ya, bahkan mungkin terbilang kering nantinya ya. Makanya di kita spesialnya minimal suhu batas bawahnya 40 kemudian maksimal 230 menjadikan apa namanya fungsi kipuamnya berjalan dengan berjalan dengan baik ya, berjalan dengan kita bisa pakai fungsi kipuam. Jadi kalau di merek lain di di oven lain tidak ada fungsi kipuamnya. Ya, masih dispesifikasi. Kemudian sertifikatnya food grade pasti ya, bahan-bahan yang bersentuhan dengan makanan itu food grade ya. Contohnya adalah bake tray ini lapis enamel, dia bersentuhan dengan makanan, dia food grade ya. Enamel memang bahan yang memang sudah terdefinisikan di food grade. Kemudian untuk wire rack ini juga dia berlapis chrome ya, baja berlapis chrome, dia juga food grade juga ya. Tapi ya bahan lain nggak food grade ya. Kalau kita lihat lapisan luarnya berbahan galvanis sih nggak food grade. Kalau ya boleh juga dia nggak food grade ya. Artinya food grade ya memang bersentuhan dengan makanan saja dia food grade. Ya. Next, alarm pengingat waktu masak telah selesai ini juga ini akan lebih keras, akan lebih kencang dibandingkan yang lain. Karena di merek lain umumnya 85% oven di luar masih oven manual. Manual yang kayak gimana sih Pak? Oven manual adalah oven yang kalau kita mau set waktu diputar dulu waktunya ke 50 menit katakanlah. Kalau kita mau set suhu di set dulu suhunya 120 derajat misalkan, heaternya atas bawah diputar dulu baru start gitu ya, diputar juga. Nah makanya untuk bunyinya di merek lain cuma ting gitu ya. Nah kalau di kita bunyinya bisa bunyi bipnya cukup kencang ya. Kalau kita coba cek. Kita bunyinya adalah bunyi bip 5 kali. Bip, 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 bip. Nah, harapannya dengan bunyi tersebut, konsumen di rumah aware akan proses masak yang sedang dilakukan, kemudian akan, ketika makanannya banyak, mungkin olahannya akan mengangkat makanan yang ada di dalam, kemudian memasukkan olahannya kembali gitu ya. Nah, bunyi dengan 5 kali bip ini menjadikan juga yang paling beda dengan merek lain, karena di merek lain juga tadi ya bunyinya hanya bunyi sekali denting ya, layaknya timer mekanik ya. Ketika timer sudah selesai bunyi ting gitu aja. Nah ini kita coba bunyinya biar mungkin terdefinisikan. Mungkin beberapa sudah ada yang nyoba, ada yang sudah tes juga gitu ya bunyinya, atau mungkin di Smart Oven Vienta ini jadi sudah pernah punya pengalaman ya. Nanti juga mungkin bisa di-sharing pengalamannya ketika mungkin ada yang kurang-kurang dan lain-lain. Nah, ini bunyinya 3, 4, 5. Nah, bip 5 kali seperti itu ya, terdengar ya. Nah, ini yang menjadikan ya bunyi ini cukup spesial, cukup beda dengan merek lain. Lanjut. Masuk spesifikasi lain, kita punya 14 in-one multifungsi, masih masuk di spesifikasi ya. 14 in-one multifungsi yang kita set, kita permudah konsumen untuk menggunakan fungsi yang sudah kita set. Misalkan ada fungsi pizza, ada fungsi pasta gitu ya. Jadi konsumen kalau mau pakai itu tinggal disentuh saja. Ya ini bahasanya disentuh bukan ditekan ya, tinggal disentuh saja. Ke arahkan fungsi pasta, kemudian start. Nah, masukkan bahan jadilah gitu ya. Nah, di fungsi 14 fungsi ini ada satu fungsi yang memang masih
kita bebaskan konsumen untuk memilih waktu, suhu, dan heaternya ya. Di 13 fungsi itu sudah kita setting waktu, suhu, dan heaternya ya. Jadi satu fungsi di DIY namanya do it yourself ini ya. Do it yourself ini di sini waktunya suka-suka kita bahasanya do it yourself, bukan daerah istimewa Yogyakarta ya. Jadi waktunya kita bisa setting sesuai dengan apa yang kita mau. Suhunya katakanlah kita mau 150, waktunya 30 menit, itu bisa ya. Kemudian kita pilih heater atas dan bawah. Atau kita mau pilih heater bawah saja, kemudian waktunya 100 menit, kemudian suhunya di 200 derajat, itu bisa. Nah, intinya di DIY ini kita bebaskan konsumen untuk bisa memilih fungsinya, bisa memilih waktu dan suhunya. Ya. Selebihnya di 13 fungsi lain, ada fungsi bake, ada fungsi roast, rotisserie, pizza, semuanya itu sudah kita setting. Kita bantu konsumen untuk bisa membuat, misalkan katakanlah di bake, misalkan brownies, waktu, suhu, dan heaternya kita setting di suhu, sudah kita setting ya. Nah, katakanlah di bake, nah berarti bake ini fungsinya adalah untuk membuat kue, brownies, sifon, segala macam ya. Ini adalah dia suhunya tinggi, waktunya relatif singkat. Ini umumnya membuat olahan-olahan yang tingkat kematangannya, kalau untuk daging gitu ya, ini medium misalkan ya. Kalau stick berarti stick medium, atau membuat yang olahan-olahan daging tipis bahasanya kayak sate, itu bisa gitu ya. Kayak kemarin salmon Wellington itu di roast ya. Kemudian rotisserie. Nah, rotisserie ini adalah dia suhunya tinggi, waktunya relatif lama. Dia untuk olahan-olahan yang evenly ditebal gitu ya, dagingnya tebal ya. Untuk olahan putar juga, kemudian olahannya juga biasanya berbahan tebal kayak ayam, ikan gitu ya. Itu di sini bisa. Nah, tadi dengan proses ayam panggang putar tadi, ayam roast tadi ya. Kemudian pizza ini untuk olahan pizza sudah kita setting waktunya. Nah, umumnya setting waktu di sini adalah kayak misalkan tadi di bake ya, itu kurang lebih di bahan kurang lebih 300 sampai 400 gram. Artinya dia kalau mau lebih dari itu bisa mungkin beberapa kali proses, atau waktunya tinggal ditambahkan saja ya. Artinya kalau kita misalkan mau pizza nih, kita play pizza ya, kemudian kita mau tambah waktunya, kayak waktunya kurang nih Pak, saya mau tambah waktunya, ini bisa. Jadi tidak di lock ya. Nah, tinggal kita pause, kemudian kita pilih waktu, kita tambah waktunya. Nah, sejam misalkan. Nah, ya. Kemudian kita start lagi untuk dia jalan. Artinya kalau tandanya kedip-kedip, ya berarti dia sedang pause tadi. Berarti ini kedip-kedip misalnya. Nah, ini tidak berjalan proses pemanasan di sini di dalam oven ya. Ini proses sedang proses pause. Ketika kita play kembali, nah ini sedang proses jalan. Nanti ketika indikatornya firm, nyalanya tidak kedap-kedip, nah ini proses sedang berjalan, ditandai dengan waktu yang lama-lama mundur dan habis nanti waktunya. Lanjut. Kalau kita mau cancel, tinggal tekan 2 detik pause-nya, startnya. Nah ini ganti fungsi semula. Nah, kemudian pie ini untuk olahan-olahan pie ya, pie susu, kemudian pie apple pie, kemudian pasta untuk olahan baked spaghetti, kemudian spaghetti brulee, segala macam yang berkaitan dengan pasta. Cookies ini bicaranya kue kering ya. Kue kering itu berarti kayak kastengel, cookies kayak time kayak gitu-gitu, nastar itu biasanya di cookies kita masaknya. Toast ini kayak buat roti panggang. Jadi kalau di rumah adalah panggang toaster namanya, yang roti dijepit. Nah, ini menggantikan fungsi tersebut, toast. Kemudian potato ini umbi-umbian itu berarti bisa kayak ubi cilembu. Kemudian baked potato ya. Kemudian corn ini jagung, berarti olahan jagung ya, jagung bakar di sini dimasukin dalam bentuk utuh gitu ya, itu dijamin matang merata. Kipom ini menjaga makanan tetap hangat, suhunya rendah sekali di 60 derajat. Yang tadi spesial di kita adalah kita bisa menjaga makanan ini tetap hangat di sini, kayak di ayam petak di pinggir jalan itu yang ada lampunya ya, itu ayamnya menjaga makanan di dalam tetap hangat ya. Bedanya dengan reheat adalah memanaskan kembali masakan yang sudah dingin. Misalkan di malam hari ada sisa pizza, misalkan kita mau makan di pagi hari dalam bentuk panas, nah kita bisa menggunakan menu reheat ini. Jadi bedanya kipom tadi menghangatkan, menjaga makanan tetap hangat ya. Kemudian reheat adalah memanaskan kembali makanan yang sudah dingin. Nah, reheat ini adalah memanaskan
oven, memanaskan apa namanya smart oven ini sebelum digunakan. Jadi biasanya para baker tuh kalau mau bikin kue, agar suhu di dalam sama di luar sama untuk olahan baker, misalnya 180 derajat, ketika sudah panas ovennya kita masukin bahannya, nggak bisa firm dari suhu yang sama. Oke, lanjut. Kita punya kaki karet ya, kaki karet anti geser, ya anti slip bahasanya, kayak krokodil atau rider. Kemudian, nah ini bahan luarnya, sorry, dinaikin begini. Nah, bahan luarnya kalau kita lihat bodi luarnya ini bahannya plat baja berlapis dengan black coating, cat hitam, ya. Keunggulannya apa sih gitu ya dengan apa namanya black coating ini gitu ya? Karena kalau di merek lain kadang hanya silver saja warnanya, stainless saja, tidak dilapis dengan black coating. Black coating ini adalah menjaga lapisan bodi luarnya agar tetap tidak terlalu panas ya. Jadi kalau seandainya memang dia hanya berbahan stainless saja, dari yang kita pernah coba juga itu memang panas sekali dan ya dan menjaga agar bagian khususnya bagian yang agak di luar posisinya. Nah di sini karena memang pintu sela-sela pintu ini memang udaranya sangat panas sekali di sini. Ini menjaga lapisan atas ini agar tidak berubah warna. Pertanyaan apakah di merek lain berubah warna? Iya, di warna stainless kemudian yang warna silver. Jadi di sini berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, inilah fungsi dari black coating tersebut. Yang pertama adalah menjaga apa namanya bagian atas kiri kanan menjadi tidak terlalu panas, dan yang kedua adalah menjaga agar lapisan atas khususnya yang di atas pintu ini tidak berubah warna, ya karena mereka di warna silver mereka berubah menjadi warna kecoklatan khususnya di atas ini. Ya, nah bagian dalamnya, bagian bodi dalamnya ini berbahan galvanis ya, jadi apa namanya mudah dibersihkan gitu ya. Kalau seandainya memang terkena buku atau sisa makanan bisa dilap saja menggunakan lap lembab ya, itu tinggal diseka saja, tidak perlu diguyur gitu ya. Karena memang bagian dalam ini juga cukup sering terkena bumbu, khususnya misalkan masakan olahan-olahan yang misalkan kayak tadi ya ayam panggang putar itu biasanya netes ke bawah. Ya. Nah lanjut di dalam satu paket ini itu dapat apa aja sih gitu ya. Tadi kita yang pertama sudah masuk spesifikasi ya. Kemudian yang kedua sebelum kita masuk ke unggulan, kita masuk di satu paket di smart oven ini dapatnya apa aja sih Pak gitu ya. Nah, yang pertama pasti mendapatkan body smart oven ini ya. Body smart oven ini apa namanya dalam satu box ini akan mendapat body smart oven ini. Yang kedua mendapatkan back tray namanya. Back tray ini adalah rak nampan yang berfungsi untuk bisa membuat olahan pizza tadi ya. Untuk membuat olahan cookies di sini juga bisa taruh nastar, kastengel tadi kayak gluten gitu di sini bisa gitu ya. Biasanya rak nampan ini digunakan untuk olahan-olahan kayak tadi gitu. Bahannya adalah plat baja berlapis dengan enamel yang berbahan tidak enamel. Kemudian mendapatkan satu piece namanya wire rack ya, rak kawat. Rak kawat ini digunakan untuk membuat olahan bake ya, misalkan bake sifon katakanlah atau apa namanya kue-kue cake itu yang memang membutuhkan loyang penghantar panas lagi yang berbahan aluminium ya, yang paling baik. Ya, jadi memang rak kawat ini bisa untuk olahan-olahan tadi bake ya, membuat olahan sifon atau ubi lembu bisa taruh langsung di atasnya. Kemudian olahan-olahan seperti tadi ya, bake kue sifon brownies segala macam. Nah, tadi ya satu piece wire rack, satu piece bake tray, kemudian dapat lagi pengangkatnya. Nah, ini namanya bake tray handle ya. Alat pengangkat ini berbahan plat baja dilapisi dengan chrome ya, dapat satu piece. Kemudian dapat lagi, nah ini namanya roti seri set ya. Roti seri set ini digunakan pada saat kita ingin membuat tadi misalkan ayam panggang putar atau katakanlah sawarna kebab juga bisa di sini gitu ya. Nah, ini prosesnya adalah dicopot dulu satu susunya. Ini proses dalam proses. Ini bisa dibuka bautnya, nah didorong keluar.
Nanti ayamnya berarti kita tusuk cut ke sini. Nah, tusuk ke sini tinggal kita dorong dari sini, dari sisi belakang. Sep, dia ngunci. Kemudian kita tinggal kita masukkan ke dalam. Bikin bisa dulu. Tinggal kita masukkan ke dalam. Nah, ngangkatnya pakai ini ya. Dapat juga satu piece rotisserie handle namanya. Rotisserie handle ini berfungsi untuk mengangkat tadi rotisserie set tadi agar tidak langsung terpapar tangan kita oleh panasnya. Salah teknis. Mungkin lagi. Semangat, saudara-saudara. Nah, ini cara mengangkatnya adalah jadi ditempelkan bagian sisi kirinya, ditaruh di sisi sebelah kiri, kemudian tinggal diangkat. Nah, udah buka. Ini nanti pastinya terisi, biasanya sih ayam ya, ayam putar ya. Oke, berarti mendapatkan ini dan satu lagi, ini sudah langsung masuk di dalamnya untuk nanti packingnya. Adalah kamtre namanya. Kamtre ini fungsinya adalah untuk menjaga bagian bawah agar tidak langsung tertetesi oleh sisa makanan atau bumbu-bumbu yang menetes. Biasanya keraknya itu cukup banyak kalau seandainya tadi bisa bikin ayam putar dan lain-lain ya. Nah, agar memang tidak langsung terpapar ke bawah. Nah, fungsi dari kamtre ini adalah menjaga lapisan bawahnya tidak terpapar langsung dari tetesan bumbu atau sama makanan. Nah, ini menjadi bagian yang akan sering terkena kotoran, ya baiknya memang setelah digunakan, dicuci, dibersihkan. Ketika memang nodanya agak membandel, mengeras, baiknya direndam terlebih dahulu 10-15 menit, kemudian baru kita bersihkan menggunakan spons halus dengan sabun cuci gitu ya. Jadi ada kurang lebih 5 komponen tambahan ya aksesorisnya ya. Posisinya adalah kamtre ini ada di dalam ya, selebihnya 5 yang lain. 5 yang lain ini ada di luar bodi. Ada di luar bodi dari smart oven pientanya. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke keunggulan ya, ada yang ingin ditanyakan dari spesifikasi dan aksesoris yang didapatkan di smart oven pienta ini, teman-teman FCC bisa ngechat di kolom chat. Kalau belum ada, saya lanjut dulu. Nanti mungkin baru ketika ada pertanyaan, saya coba jawab pertanyaannya. Kita lanjut dulu aja ya. Oke, nah kita masuk di keunggulan ya. Keunggulan dari smart oven pienta ada 7 keunggulan smart oven pienta ya. 7 keunggulan smart oven pienta ini menjadikan nilai jual tersendiri, unique selling point yang memang sebagian tidak dimiliki oleh oven merek lain, yang kita memang punya itu hanya di oven pienta saja ya. Yang pertama adalah kita memiliki teknologi yang namanya digital panel touch button namanya ya. Digital panel touch button ini yang menjadikan nilai jual tersendiri untuk di smart oven pienta. Karena memang umumnya di luaran hampir 85% oven di luaran di pasaran Indonesia masih menggunakan teknologi sistem manual. Sistem manual itu gimana sih Pak ya tadi ya? Menggunakan sistem putar ya, sistem tuning seperti tombol radio zaman dulu gitu ya. Suhunya diputar ke kanan, diputar ke kiri untuk kita mau set waktunya. Suhunya kalau untuk kita set waktu juga sama, diputar ke kanan, diputar ke kiri gitu ya. Set heater juga sama. Makanya dengan teknologi di digital panel touch button ini ya sangat memudahkan konsumen khususnya ya dalam menggunakan smart oven pienta ini gitu ya. Tinggal sentuh jadi deh, gitu ya. Apalagi dengan fungsi-fungsi yang sudah kita setting. Jadi tidak perlu googling, tidak perlu kita cari lagi di YouTube misalkan dia cara buat pasta misalkan gitu ya, spaghetti brulee waktunya berapa, suhunya berapa ya. Nah, dengan di smart oven pienta ini sudah terbantu dengan setting waktu yang sudah kita tentukan di menu, katakan menu pasta tadi ya. Artinya dengan kita dengan fungsi tersebut
akan memudahkan khususnya konsumen dalam menggunakan smart oven Vieta ini. Jadi digital panel touch button ini menjadi teknologi yang memang ya artinya dengan harga kurang lebih kita di pasarannya di 2,15 2.150.000 ya. Dengan harga tersebut ya, dengan fungsi yang ada di digital panel di 14 multifungsi gitu ya, kiranya harga tersebut menjadi value for money ya untuk fungsi dari smart oven ini. Nah, yang pertama itu ya digital panel ya, sekali lagi dengan tampilan digital panel yang memang masih minim sekali untuk teknologi oven ya yang ada di pasaran Indonesia untuk digital panelnya ya. Mudah sekali teman-teman menggunakannya. Nah, tinggal sentuh saja. Nah, mudah sekali ya. Jadi kalau kita ingin menyalakan, awalnya pada saat posisi mati ya. Nah, tinggal sentuh sekali. Nah, ini posisi standby bahasanya ya. Nah, ketika kita ingin memilih fungsi yang kita ingin gunakan, tinggal kita arahkan pilihan menunya menggunakan plus atau minus ya, yang ada di tombol kontrol panelnya. Misal kita arahkan mau kita pilih menu potato misalkan ya, kita tinggal katakanlah kita ke kanan, nah kita ke kanan, turun ke bawah ke menu potato, ya, tinggal kita start. Nah ini jalan. Potato 50 menit dengan suhu 230 derajat heater atas bawah. Pada saat prosesnya mas, saya mau nambah waktunya mas, saya kira-kira potato saya banyak nih, saya mau ngolah ubi cilembunya agak banyak. Ini bisa kita set lagi waktunya untuk kita tambah waktunya ya. Nah kita set waktunya bisa kita tambah, even suhunya juga bisa kita naikkan atau bisa kita turunkan. Ya, menurunkan juga bisa satu-satu seperti ini, karena dia memang mengesetnya adalah per menit, atau kita sentuhnya dengan agak lama, nah dia akan turun secara kontinu. Ingin cepat juga bisa, ingin satu-satu juga bisa. Ya, jadi di setiap fungsi untuk waktu dan suhunya yang sudah kita setting khususnya gitu ya, di 13 fungsi sudah kita setting, itu masih bisa kita atur suhu dan waktunya. Namun pilihan heaternya itu tidak bisa disetting lagi untuk pilihan di 13 fungsi yang sudah kita setting. Jika ingin memilih heater ya, dari awal kita menggunakan fungsi DIY, berarti ya do it yourself, di fungsi terserah konsumen, terserah Anda mau masukin suhu fungsi heaternya atas dulu. Ya. Ini di digital panel ya, sekali lagi mungkin dinyalakan. Ini fungsi DIY ya, DIY tadi fungsi yang membebaskan konsumen untuk memilih waktu, suhu dan heater ya. Kita mau olahan-olahan yang mungkin spesifik, nah bisa masukin suhu, waktu dan heaternya di menu DIY ini ya. Masuk ke menu bake tadi bicaranya tadi ya, di olahan-olahan kue, olahan dulu ya. Waktunya 40 menit, suhu 170 derajat, heater atas bawah. Kemudian roast tadi suhu tinggi, waktunya relatif singkat di 205 derajat dengan waktu 20 menit, heater atas bawah untuk olahan-olahan yang tadi ya tipe stick medium ya, dia meratakan bagian atas bawahnya gitu ya, sate gitu ya, salmon wellington kayak gitu-gitu ya. Untuk olahan yang memang dagingnya adalah daging yang relatif tipis atau mungkin yang tebal ya, dia mematangkan bagian atas dan bawah, bagian dalamnya masih medium. Nah untuk bahan-bahan atau olahan yang agak berat dengan daging-daging yang tebal kayak ayam, ikan, dari ayam putar segala macam itu di rotisserie. Pizza, olahan-olahan pizza dengan waktu 25 menit, suhu 205 derajat, heater atas bawah. Pie 160 derajat, 40 menit, heater atas bawah. Pie ini olahan-olahan pie susu, apple pie dan lain-lain. Pasta, olahan-olahan pasta, makaroni skutel segala macam itu bisa di sini. Cookies, olahan-olahan kue kering, waktunya 30 menit, suhu 160 derajat, heater atas bawah. Toast, roti panggang ya, fungsi toaster di rumah yang tadi roti panggang kita bisa buat ini ketika buat sarapan pagi hari, itu bisa buat garlic cheese juga bisa, garlic cheese bread yang sekarang lagi ngetop pakai toast juga bisa. Kemudian potato, olahan umbi-umbian seperti ubi cilembu, kemudian baked potato, olahan-olahan kentang juga bisa di sini. Corn
jagung ya, berarti bikin jagung bakar, cheese corn segala macam bisa di sini. Kipom bedanya dengan rigid adalah kipom menjaga makanan tetap hangat, suhunya rendah. Ini tidak ada di oven lain, hanya di oven kita saja yang memiliki gitu ya. Ini menjadi unique selling point sendiri. Jadi fungsinya seperti menjaga tetap hangat kayak di ayam chicken pinggir jalan gitu ya. Nah itu bisa menghangatkan fungsi kipom ini. Misalkan contoh realnya adalah misalkan pada saat kita selesai bikin pizza terus kita udah jadi gitu kan ya, terus kita mau sholat, kita mau tinggal sholat, itu bisa di kipom. Nanti ketika kita selesai sholat, nah pizzanya akan tetap hangat. Preheat ini adalah membuat makanan yang dingin, misalkan sudah dari malam ayam martabak katakanlah ya, kita mau makan di pagi hari bisa menjadi hangat kembali, panas kembali ya. Nah, dan preheat ini adalah menu untuk memanaskan oven sebelum oven itu digunakan ya. 14 in 1 multifungsi dari Vienta. Nah, tadi keunggulan pertama adalah digital panel, tampilan, kemudian penggunaan ya akan sangat mudah, dan memang hanya ada tampilan tersebut di smart oven Vienta. Di oven merek lain umumnya menggunakan teknologi manual. Oke, lanjut di keunggulan kedua. Keunggulan kedua tadi di 14 in 1 tadi, keunggulan pertama adalah digital panel touch button ya, sentas itu menggunakan pengoperasian. Yang kedua adalah 14 in 1 multifunction ya. Tadi satu fungsi yang masih kita bebaskan untuk konsumen memilih bebas di DIY tadi ya, waktunya, suhunya, dan heaternya. 13 fungsi yang sudah kita setting waktunya, suhunya, dan heaternya ya. 14 in 1 ini adalah yang menjadikan smart oven kita menjadi satu alat masak menghasilkan berbagai makanan ya dan olahan lainnya ya. Kemudian di 14 in 1 ini juga satu-satunya yang menjadi oven terbanyak di fungsinya, karena memang di merek lain setahu saya yang paling banyak ada di merek Oster. Oster itu merek oven sama digital juga, namun dia harganya di angka 3,5 juta ya, saya pahami. Itu fungsinya ada 7 fungsi dia, sedangkan kita ada 14 fungsi ya. Kemudian tadi sudah 14 in 1. Yang ketiga adalah ini termasuk tadi juga sudah dibahas ya, oven yang termasuk oven low watt yang dayanya di bawah 1000 ya, karena memang oven di luaran ya di pasaran Indonesia umumnya di atas 1000 ya. Di Electrolux 1000 watt, kemudian Sharp itu 1200, Panasonic itu 1600 tahu saya. Jadi memang umumnya oven-oven yang low watt ya memang baru beberapa gitu ya. Nah, kita termasuk yang bermain di daya 850 watt total daya ya. Nah, kemudian selain tadi low watt, keunggulannya yang keempat adalah bisa split heater, karena kita mempunyai 3 pilihan heater ya. Pilihan heater tersebut, nah, ini heater namanya, ini heater bawah, ini heater atas. Jadi kita bisa memilih pilihan heater atas dan bawah ya, itu totally di 850 watt, heater bawah saja ya totally di 450 watt, heater atas saja totally daya di 450 watt ya. Jadi ini adalah memiliki 3 pilihan heater atas, bawah, atas, dan bawah ya. Sedikit info juga untuk heater atas dan bawah, kalau kita pakai kedua heater ini, maksimal suhu yang kita bisa capai adalah 230 derajat. Minimal suhunya tetap sama di 40 derajat. Ya. Ketika kita pakai heater atas saja tanpa heater bawah, kita pilihnya heater atas saja, itu suhunya 180 derajat, batas bawahnya sama 40 derajat. Karena memang maksimal di penggunaan 2 heater pastinya. Di heater bawah, suhu batas atasnya adalah di 200 derajat, batas bawahnya sama di 40 derajat ya. Artinya untuk setting waktu, khususnya mungkin setting waktu untuk misalkan kita di rumah katakanlah misal gitu ya, dayanya 900 misalkan gitu, dan dia tetap pengen menggunakan smart oven ini untuk bisa mengolah makanan-makanan yang dia pengen gitu ya. Nah, kita sih rekomendasikannya ya dia tadi ya, kalau emang dia memang butuh sekali ya, dia bisa split heater tadi. Nah, bedanya apa sih misalkan kalau kita split heater sama kita tadi misalkan menggunakan menu pasta, katakanlah kita pakai pasta ya, waktunya katakanlah 30 menit, kita pakai suhu atas bawah ya. Kalau dia misalkan menggunakan suhu bawah dulu ya, katakanlah di
di 20 menit, kemudian baru dia pindahkan ke heater atas di katakanlah 20 menit. Jadi setting waktu seperti itu atau setting heater seperti itu biasanya kalau untuk mematangkan makanan ini biasanya lebih lama. Gitu ya. Kalau kita menggunakan 2 heater langsung itu akan lebih singkat waktunya dan olahan makanan akan lebih maksimal hasilnya. Ya, jadi pilihan heater ini juga bisa dimaksimalkan untuk misalkan daya rumah yang misalkan rendah jadi 900 watt dan lain-lain ya, kalau dia tetap ingin menggunakan oven Vieta ini di rumah. Ya, tadi keunggulan pertama digital panel multifunction sudah, digital panel tas batu sudah, yang kedua 14-in-1 multifunction sudah, kemudian low watt 850 watt total daya gitu ya, masih berada di oven dengan daya rendah, yang lain adalah di 1000 watt. Kemudian kita bisa selain 800 watt kita juga tetap masih bisa pilih heater, jadi kita masih bisa ngebagi lagi dayanya di 450 watt dengan memilih heater bawah saja atau atas saja. Ya. Yang kelima adalah keunggulannya kita punya tadi ya sistem panggang olahan roti kecer tadi, karena memang tidak semua oven memiliki sistem panggang putar seperti ini ya, kayak ayam ubi ipinnya di Uncle Muto ya. Nah, kayak gitu lah pas itu diputer gitu. Ya. Nah, olahan ayam panggang putar ini menjadi keunggulan yang kelima di smart oven Vieta. Karena di yang lain ada beberapa oven yang tidak ada pilihan ayam panggang putar. Keunggulan yang keenam adalah kita memiliki fungsi namanya tadi ya preheat multifunction, preheat function. Preheat function tadi fungsi untuk memanaskan oven sebelum digunakan. Jadi biasanya para bakers, para pembuat roti, para usahawan roti biasanya kalau untuk membuat olahan roti atau cake itu biasanya dipanaskan dulu ovennya, biasanya diputar dulu suhunya, diputar lagi waktunya, diputar lagi heaternya. Nah, dengan adanya di preheat ini ya untuk memanaskan oven sebelum digunakan, ini menjadi fungsi yang memang hanya satu-satunya yang ada di smart oven Vieta ya, untuk memanaskan ruang dalam smart oven sebelum bahan masuk, sebelum kita mengolah olahan makanan. Dan selain preheat, di Kipom juga hanya ada di smart oven Vieta, karena memang Kipom ini dengan daya rendah, dengan derajat rendah, dengan suhu rendah, di merek lain minimal 100 derajat, di kita minimal 40 derajat, dengan suhu Kipom tadi di 60 derajat, kita bisa memaksimalkan menjaga makanan agar tetap hangat. Yang terakhir adalah kita punya keunggulan yang terakhir, yang ketujuh adalah kita punya lampu yang membuat dan blower yang ada di bagian dalam, itu blowernya, ini lampunya. Apa sih Pak tujuannya lampu sama blower ini? Nah, pasti kalau lampu ya, khususnya misalkan untuk oven-oven yang memang nggak punya lampu ya, kayak misalkan oven-oven kompor gitu ya. Di rumah saya tuh sebelum ada oven ini, ibu saya kalau bikin nastar gitu ya, kalau misalkan agak maghrib, nah di senter pakai senter deh, itu matang belum ya. Nah, dengan adanya lampu ya, selain buat tampilan menjadi cantik ya, selain itu juga bisa mengontrol olahan makanan, tingkat kematangannya sudah sejauh mana, yaitu fungsinya ada penerangan di lampu. Kemudian di blower ya, blower ini fungsinya adalah untuk meratakan panas. Jadi tadi kalau kita perhatikan, kita punya heater atas, heater bawah ya, untuk diratakan terbalik, heater bawah, heater atas, kemudian panas ini akan diratakan kembali oleh blower. Ya, jadi fungsinya blower sama fungsinya ini adalah saling melengkapi. Ya, pertanyaannya di mana lain ada beberapa yang memang nggak punya heater sama blower, kayak nggak punya blower sama api ya. Jadi kayak kemarin saya juga di shop, dia tidak ada blowernya. Ya. Oke, itu 7 keunggulan ya. Yang pertama di digital panel, touch button, yang kedua di 14 fungsi, kemudian low watt, kemudian bisa split heater, ya. Kemudian punya seri set yang panggang tusuk putar seperti Upin-Ipin, ya. Kemudian yang keenam kita punya juga preheat function untuk memanaskan oven, dan keep warm yang memang tidak ada di oven lain. Yang terakhir kita punya lampu dan ya. Kita lihat pertanyaannya teman-teman ya, ada mungkin yang ditanyakan dari Suhu terendah. Oh, suhu terendah. Suhu terendah tadi ya, minimal suhu terendah 40 derajat ya. Mas siapa? Mas Hadi. Mas Hadi. Halo Mas Hadi. Mas Hadi di Jawa Timur ya?
suhu terendah, batas bawah suhunya ada di 40 derajat. Ya, ini yang menjadikan kita spesial dibandingkan yang lain, karena umumnya yang lain suhunya di 100 derajat tadi. Jadi tadi ya, kalau kita mau menggunakan fungsi keep warm, katakanlah menjaga makanan tetap hangat, nah cocoklah di Smart Oven Vienda ini karena suhu batas bawahnya di 40 derajat, sedangkan keep warm umumnya di 60 derajat. Ya, jadi batas bawah Smart Oven kita suhunya adalah di 40 derajat. Setting suhu itu flat, nggak bisa berubah. Lagi, setting suhu itu flat hingga waktu habis atau bisa berubah. Setting suhu itu flat sampai akhir ya. Jadi suhunya katakanlah kalau kita setting di 180 derajat, sampai akhir suhunya akan terjaga segitu ya. Kecuali di tengah-tengah kita merasa oh ini terlalu panas, itu bisa kita setting, bisa kita turunkan. Intinya ketika kita sudah setting di awal, itu akan flat berjalan sampai akhir suhunya segitu. Ya, dan masih bisa kalau di pause gimana? Kalau di pause terus ditambahin suhunya boleh bisa. Oh iya boleh. Itu tadi ya. Jadi kita juga tidak bahasanya tidak saklek untuk seandainya 180 sampai 180 derajat ya. Seandainya kita mau ganti, kita mau tambah katakanlah kurang nih panas ini. Kita pause dulu, kemudian kita tambah suhunya dari 180 katakanlah ke 200 gitu ya. Itu nggak apa-apa. Berarti nanti pada saat perjalanan prosesnya katakanlah waktunya 1 jam katakanlah, selama 1 jam itu berarti suhunya 200 derajat yang sudah diganti sedikit setting tambahan waktu setelah di pause tadi ya. Gitu. Jadi kayak tadi misalkan fungsi katakanlah corn misalkan, ternyata terlalu panas nih corn gitu kan. Pada saat perjalanan dia kan waktunya 50 menit, di 10 menit saya turunin dia suhunya dari 230 ke 200 derajat misalkan. Udah diturunin waktunya setelah di pause ya, kemudian kita start lagi, kita play lagi, waktunya berjalan lagi nih. Selama waktu itu berjalan sampai akhir, itu suhunya akan berubah tadi ya, seperti dirubah di 200 derajat. Stabil sampai akhir. Lampunya tahan panas. Lampunya tahan panas nggak Pak? Lampunya yang pasti tahan panas, ya karena dia dilapisi lagi. Kalau diperhatikan, dia ada lapisan. Jadi lampunya itu bukan lampu yang memang. Nah ini dia punya. Nah lapisan ini cukup kuat ya, karena memang dia tebal. Jadi tidak lampu bohlam saja yang memang dengan ketebalan biasa. Ini ketebalannya cukup kuat bagian luarnya, gitu ya. Jadi memang dipastikan dia tahan panas. Ya, terus tertulis juga di situ maksimal wattnya dayanya 25 watt. Itu lampu biasa atau lampu khusus? Khusus sih. Jadi memang ini lampu khusus kayaknya ya. Jadi kalau dibilang ya, kalau diganti sendiri di rumah, sepertinya memang butuh teman-teman ya pada saat menggantinya. Karena memang ini bukan kayak lampu yang beli di luaran, di material atau di warung dipasang. Jadi ini lampunya adalah lampu khusus, tinggal pelindung khusus teman-teman. Oke, besok berarti dibahas ya ketika pembahasan di mute, technical. Lu di mute. Masuk ya? Ya. Nanti bisa dibahas besok ya di agenda meeting technical troubleshooting, kemudian kira-kira permasalahan apa sih kira-kira yang kemungkinan akan terjadi di konsumen teman-teman. Kan yang pasti untuk lampu kalau ditanya kuat atau enggak, dia punya lapisan luar pelindung itu akan lebih tahan panas gitu ya. Namun untuk lampunya sendiri ya memang ini lampu khusus, jadi tidak bisa konsumen ujuk-ujuk ganti beli di material atau beli di warung untuk ganti lampunya langsung sendiri. Gitu ya. Slot rack di dalam smartphone ada berapa? Slot rack kita tes ya langsung ya. Jadi slot rack-nya ada, ini tangga pertama 1, kemudian 2, 3, ya. Kalau dia mau pakai ujung lagi bisa nih 4, ya. Ada 4 kurang lebih. Tapi ya kalau untuk kita tanya berapa dapat wire rack sama backlight-nya 1 ya. Jadi kalau seandainya pertanyaannya sudah ada belum Pak partnya atau aksesorisnya beli di BG Shop di Lugas? Belum ada ya. Kita masih proses pesan wire rack sama backlight-nya, estimasi di akhir Januari atau di awal Februari nanti diinfokan kembali ya. Kemudian nih saya sedikit lagi nih kalau untuk wire rack sama backlight ini, adik nanya ke sini ukurannya berapa? Karena memang di
pasaran pastinya kan umum nggak sih Pak model Wirex sama backplate ini di pasaran? Pertanyaannya cukup umum. Saya sempat cari di Tokopedia juga dapat ya. Ukurannya adalah ya ukuran di Tokopedia adalah 37 dikali 26,5 cm. Jadi ini 37 dikali 26,5 cm ya. Jadi ukuran ini termasuk ukuran yang umum dicari di apa namanya di Tokopedia itu dapat. Pertanyaannya, Pak, kalau ukuran loyangnya berarti yang di bawah ini ya. Berarti ukuran misalkan loyang tambahan aluminium tadi ya, misalkan kita mau tadi membuat brick, membuat sifon segala macam, berarti yang di bawah 26,5 ini berarti ya, katakanlah 24 atau even di 20 kali 30 itu masih aman untuk loyang tambahan dari sini. Ya, tapi kalau dia lebih dari 26,7 katakanlah loyang tambahannya ukurannya 30 kali 30 gitu ya, cm itu nggak cukup di dalam ruang oven ini. Karena memang dia ukurannya 37 dikali 26,5 di sini. Kalau di sini kalau yang tambahannya 30 berarti dia tambah sampai sini dan akan kepentok di pintunya. Untuk body full coating yang mana aja? Oke, body full coating. Tadi kan body luarnya apa namanya coating black coating ya. Jadi apa namanya yang di coating adalah bagian kiri atas sama bagian kanan. Nah, dari kiri Mbak, kiri atas kanan. Nah, kalau kita lihat bagian bawahnya, nah nggak di coating ya. Bagian bawahnya nggak di coating, sama bagian belakangnya juga tidak di coating. Ya, dan juga baiknya memang oven seperti ini juga tidak ditaruh atau diletakkan di ruang tertutup ya. Maksudnya kita coba beri ruang, dia beri jarak sih. Kita aja kadang harus diberi ruang untuk sendiri ya, agar tidak terlalu stres mungkin dengan pekerjaan teman-teman juga sama. Ya, ada refreshingnya gitu. Sama oven juga kayak gitu ya. Jadi berilah jarak di kiri kanannya minimal 10 cm ya. Karena memang ketika terlalu panas ini akan cukup panas, tapi dengan black coating tadi ya cukup meredakan panas. Tapi kita beri jarak agar tidak terlampau panas ya, agar menjaga juga keawetan kontinuitas dari smart oven kita. Ya. Kiri kanan itu minimal 10 cm, atas minimal 20 cm dijaga jarak. Karena bagian atas yang paling cukup panas karena memang heaternya ada di atas bawah. Jadi bagian atas ini sebisa mungkin ya kalau di ruang terbuka kayak gini itu akan sangat baik ya, akan sangat baik apa namanya proses pemanasannya keluar ya, tidak terpungkung di sini ya. Jadi 10 cm kiri, 10 cm kanan, 10 cm belakang, 25 cm atas kurang lebih. Kemudian kalau bisa dia ada di tempat yang tinggi kayak gini nih, minimal 85 cm. Tujuannya apa? Agar tidak terjangkau mudah oleh anak-anak. Dipencet, dipegang kaca tempered ini panas ya, kaca tempered ini panas gitu ya. Jadi menjaga agar anak-anak khususnya tidak menjangkau langsung smart oven ini ya. Jadi sebisa mungkin ada di tempat yang tidak terjangkau anak, tinggi seperti ini minimal 80 cm lah ya. Kemudian beri ruang di kiri kanannya 10 cm, 10 cm, kiri kanan depan belakang, kiri kanan belakang atasnya kurang lebih di 25 cm. Kalau dia posisinya kayak gini misalkan ya, itu di kitchen kita itu kalau seandainya tidak terpakai dalam kondisi kita mau bikin markom, kita foto, kemudian kita bikin video, so far nggak apa-apa. Tapi kalau untuk penggunaan sebaiknya agak berjarak ya untuk apa namanya keleluasaan dalam oven ini nantinya. Ya, di ruang terbuka seperti ini akan lebih baik. Kaca depannya bahan apa Kak? Kaca depannya bahannya tempered glass ya. Tempered glass ini tahan panas, dia apa namanya ya kuat sekali terhadap panas, sama seperti kaca grill juga. Namun ketika dipegang panas enggak, kacanya ya panas. Ketika dalam proses, ketika kacanya dipegang ya panas ya. Tapi dia tahan dengan panas. Makanya memang tadi harus perlu jarak dari bawah, khususnya di meja ini lagi. Bahannya tempered glass gitu. Ingat ya guys, itu tahan panas, bukan anti panas. Ya, tahan panas. Nah, kacanya ketika terbentur juga ya, kalau mungkin nggak kacanya pecah, ya mungkin gitu. Karena kalau ini misalkan dibenturkan sesuatu dalam apa namanya, dalam porsi yang keras itu akan bisa pecah gitu ya. Makanya mungkin teman-teman juga
dalam mungkin proses edukasinya ke konsumen dalam membuka menutup ini gitu ya, itu juga perlu kehati-hatian juga kali ya, karena kalau misalkan dia ada apa benda yang mengganjal di depannya, misalkan buka langsung jebret gitu kan, itu bisa melukai dari kacanya dan bahkan bisa pecah juga gitu ya. Nah ini juga yang harus menjadi edukasi juga di kacanya ini ya. Karena memang ketika kita loss, kita sih punya jarak nih, ada segini bisa kebuka, segini bisa kebuka, ini menjaga agar tidak terlalu kebuka langsung ya jebret begini. Nah di batas bawahnya juga bisa mengandung seperti ini. Cuman yang dikhawatirkan adalah ketika terbentur sesuatu, terbentur benda, ya dimungkinkan pecah gitu ya. Makanya mungkin edukasi menjadi penting gitu ya untuk penggunaan khususnya di perawatan kaca ini. Nah sedikit ada lagi pertanyaan. Memutar penyangga ayam Untuk memutar penyangga ayam otomatis atau manual. Jadi kalau untuk kita menggunakan menu tadi ayam putar upin-ipin bahasanya ya, Uncle Moto tadi itu otomatis ya kita menggunakan namanya menu roti seri namanya. Ayam menu putar namanya menunya roti seri. Ya roti seri. Nah, ayam tersebut ketika dimasukkan ke dalam smart oven itu akan otomatis memutar karena di menu roti seri tersebut sudah disetting untuk memutar tadi ya, ayam panggang putar itu otomatis memutar. Ya, jadi menunya pastikan di roti seri ya. Bodinya nyetrum nggak? Bodinya nyetrum nggak? Ya, kalau bodinya panas. Cuman kalau misalkan dibandingkan dengan panas di oven merek lain, saya jamin ini lebih soft, lebih tidak panas sekali dibandingkan merek lain yang dibandingkan dengan kita pernah coba tadi. Karena ada black coatingnya gitu ya, ada cat penahan panas gitu ya. Nah pertanyaannya kalau itu apa enggak? Saya sih belum pernah nyoba itu nyetrum atau enggak ya. Cuman kalau misalkan terjadi kesalahan arus segala macam gitu-gitu mungkin bisa gitu ya. Tapi dari prosesnya, dari saya pernah coba sih belum pernah nyetrum ya. Kalau panas ya panas, karena memang oven menggunakan ya dasar kerja oven adalah menggunakan heater ya, pemanas yang disebarkan panasnya oleh blower sehingga makanan menjadi merata ya. Artinya kalau untuk panas, tapi kalau untuk nyetrum ya kalau dimungkinkan nyetrum ya kalau ada korsleting segala macam ya mungkin nyetrum, atau mungkin groundingnya bermasalah juga mungkin gitu ya. Tapi selama nyoba sih ngetes ini belum pernah nyetrum gitu. Ada lagi Colokannya modelnya gimana tuh? colokannya, yuk lihat. Nah, colokannya sudah model kayak gini, Mas Yudi ya? Iya. Terusin gini, terus keluar gitu, ke depanin. Model grounding ya. Ini sudah model yang paling bagus ya berarti ya? Ini sesuai SNI. Sesuai SNI. Terus yang kedua ini dedicated tidak bisa dilepas pasang seperti smart meter. Oh iya. Ini dedicated tidak bisa dilepas pasang seperti itu. Setelah selesai fungsi, apakah ke keepwall? Ya, jadi fungsi keepwall di sini bukan seperti smart cooker ya, atau bukan seperti smart pressure cooker yang setelah selesai masak langsung masuk ke keepwall. Karena memang umumnya orang pakai oven ini adalah setelah masak ya makanan diangkat dikonsumsi ya gitu ya, kayak nastar segala macam dan lain-lain oven. Jadi ketika prosesnya sudah selesai, ketika kita pilih tadi ya ada DIY atau mungkin kita pilih roti seri, ketika sudah matang, sudah selesai, mati, tidak masuk ke menu keepwall. Keepwall itu adalah menu kita pilih sendiri, kita setting sendiri, kita ingin menu keepwall baru kita sentuh, kita start, kita jalankan menu keepwall. Ya, kalau untuk selesai masak, selesai proses menggunakan smart oven baik di bake, pasta, corn misalkan gitu ya, atau kita setting waktu sendiri di DIY, selesai masak, selesai jadi, selesai matang, kita nikmati makanannya, mati, tidak masuk ke keepwall ya. Pertanyaan selanjutnya, jika lagi jalan, terus kacanya dibuka, Ini dia paus nggak? Jika penutup kacanya dibuka, apakah mempos fungsi? Ya. Jadi ini bedanya di oven dengan di microwave ya. Kalau di microwave tuh kalau seandainya kita buka pintunya, dia langsung pause tuh, langsung berhenti, prosesnya mati. Artinya proses di dalam itu selesai. Ya. Nah, kalau di oven ketika proses masak atau prosesnya berlangsung, ketika kita buka itu tetap berjalan gitu ya, tidak mempos fungsi, tidak mempos sesuatu yang kita olah menjadi berhenti kemudian tidak berjalan lagi. Pos itu kita setting sendiri, kita sentuh sendiri baru dia pos. Artinya adalah ketika kita buka pintunya seperti ini,
Tapi assalamualaikum dulu ya kalau buka ya. Ketika kita buka seperti ini, ya itu tidak mempos atau memberhentikan fungsi yang sudah ada. Jadi tetap lanjut, tetap jalan. Ya. Ada yang nanya lagi kah? Ayo. Nah, sedikit pengalaman ya, saya kalau mau nanya lagi. Biasanya kalau misalkan pada prosesnya bagian-bagian yang memang kayak kantre gitu ya, itu cukup khususnya misalkan ketika penggunaan oven akan tinggi. Nah, ini cukup cukup nanti makanan atau sisa-sisa makanan akan ngumpul di sini ya, dan cukup keras, cukup membandel. Nah, di sini saya rendam dulu, kemudian dibilas pakai spons halus menggunakan sabun cuci. Nah, umumnya juga kadang-kadang gitu ya, sudah direndam, tapi memang masih keras gitu ya, masih membandel gitu ya. Nah ini mungkin yang nanti bisa jadi pembahasan besok gitu ya, karena yang membuat akan banyak bekas-bekas olahan-olahan pasti akan di sini, karena memang ini adalah pemanas, ini adalah oven sama kayak grill juga contohnya. Jadi ketika dia dipanaskan dalam waktu lama, kemudian ditetesi, ya itu akan menjadi liat, akan menjadi keras sekali untuk dibersihkan. Sama ketika di sini juga ya kita taruh, katakanlah misalkan ikan di sini, ketika nanti jadi ya ini akan sedikit lengket gitu ya, akan sedikit sulit dibersihkan. Nah ini menjadi menjadi, kalau bisa sih ini direndam selesai sih gitu ya. Dalam waktu lama mungkin ada tipsnya, triknya agar menjadikan ini awet gitu ya. Karena umumnya yang menjadi sering dicuci tuh tadi wire rack ini, back tray ini ya, kemudian sama tray. Nah ini menjadi tempat akan banyak sisa-sisa makanan, sisa-sisa bumbu juga akan menetes di sini. Sama bodinya guys, bodinya sini, bodi dalam khususnya ya. Bodi dalam khususnya akan menjadikan akan menjadikan kotor biasanya di sini. Kalau misalkan dia terkena bumbu segala macam. Tadi juga sudah ada tuh yang yang nanya, Mas, ini punya saya udah ini nih sudah kotor tadi ya. Tips cara bersih ini gimana? Tips cara ngilangin noda-nodanya ini gimana? Karena ya baiknya memang ketika langsung selesai masak, selesai proses di oven, langsung dibersihkan ovennya gitu ya. Tadi misalkan kantrenya diangkat, kalau emang noda-noda direndam, bagian lapisan dalam luar ini agar langsung dibersihkan menggunakan lap lembab ya, diseka gitu ya. Kemudian langsung dibersihkan. Jangan diguyur ya. Jangan diguyur ya. Ini saya coba sedikit tadi ada. Entar dia kelelep, rusak lagi. Kalau bisa, kalau dia berkerak, kemarin saya udah nyoba di rumah. Caranya pakai air panas, dicampur sama sunlight. Nah itu lumayan tuh bisa bersih. Ya. Lanjut. 8 jam kalau lagi bikin kue banyak, alarmnya Maksimal pemakaian nih, Mas Dani, maksimal pemakaian kan 8 jam ya. Kalau lagi bikin kue kering banyak misalnya gitu ya, alarmnya bisa disetting untuk setiap kali masukin bahan tanpa atur atau diatur lagi ya. Kalau untuk makanan setting waktu langsung panjang 8 jam. Jadi kalau untuk makanan yang kita setting, untuk kita setting waktu di smart oven di 8 jam, jadi bunyinya ya hanya sekali ketika 8 jam itu selesai. Ya. Jadi pada saat prosesnya ya di waktu maksimal tadi itu akan menjadi ya alarmnya hanya sekali katakanlah gitu ya. Jadi prosesnya ya kita kontrol masakannya di dalam, ketika sudah matang kita keluarkan, ketika sudah matang kita keluarkan, ketika sudah matang keluarkan gitu ya. Karena memang alarmnya akan bunyi sekali di ujung waktu 8 jam tadi. Jika ingin alarmnya bunyi di setiap fungsi ya berarti masukin fungsinya di waktu yang sudah kita setting tadi gitu ya. Misalkan di bake tadi ya sekali fungsi dia akan sekali bunyi alarm, sekali fungsi dia akan bunyi alarm. Tapi ketika waktunya panjang dia akan satu kali bunyi juga di waktu panjang itu selesai, katakanlah di 5 jam atau di 8 jam. Ya, memang tipsnya kalau seandainya kita langsung pakai di waktu maksimal dengan suhu yang sudah kita setting, ya kita kontrol makanan kita kontrol olahan kita dengan tadi ya misalkan ya dengan pakai lampu tadi. Seandainya makanan sudah matang kita keluarkan, masukkan juga olahannya, kita kontrol lagi.
Ya, jadi untuk penggunaan pemakaian 8 jam atau dari maksimal 5 jam atau 4 jam, ya bunyinya juga akan sekali juga, guys. Ada lagi yang mau nanya? Apalagi pengalamannya ya. Tadi misalkan ya, pada saat dia misalkan dia pakai fungsi apa, misalkan bake misalkan, dia bikin adonannya katakanlah banyak, loyangin misalkan loyangin maksimal dibikin katakanlah di 500 gram misalkan gitu ya. Kok belum matang gitu ya. Nah, sedikit menginfokan, jadi untuk waktu minimal yang ada di sini, suhu minimal yang ada di sini itu disetting dengan kita bantu untuk umumnya berapa sih waktu bake, menu bake di bahan tertentu, katakanlah kalau bake di sini di olahan di sini di 400 di 300 sampai 400 gram. Kayak ayam juga di roti seri ya, dengan suhu dan waktu di roti seri itu sudah kita setting. Itu umumnya ayamnya adalah di 700 sampai 900 gram. Ketika masukin ayam kalkun di sini, ya masukin mungkin kambing ya, olahan kambing guling ya, ya mungkin ketika nanti nggak matang ya bisa kita tambahkan waktunya, ya. Jadi dasar minimal basic-nya untuk olahannya adalah di apa namanya, kalau untuk bake di 300 sampai 400 gram ya, untuk dia pakai loyang tambahan aluminium. Kalau untuk di roti seri ayam panggang putar itu di 700 sampai 900 gram ayam ya, atau ya sejenisnya lah ya, di 900 gram maksimal, kemudian di olahan diputar ya gitu. Jadi kalau untuk ayam-ayam yang besar kalkun segala macam gitu bisa, tapi tinggal kita tambahkan saja waktunya, suhunya sudah segitu, tinggal kita tambahkan saja waktunya karena dia kan lebih tebal dan lebih apa namanya, banyak elemen-elemen dagingnya pastinya dan sangat meresap ke dalam ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau jagung di sini nggak perlu ditusuk ya, jagungnya pakai roti seri set ini ya. Jadi jagung tinggal dimasukin aja ke dalam, jagung utuh gitu ya, itu akan merata matangnya ujung sampai ujung. Biasanya kalau kita pakai panggangan, biasanya ujung depan sama ujung pantatnya nggak matang ya. Nah, dengan masukin ke sini umumnya itu hampir keseluruhan bagian itu matang. Tapi tidak rekomendasi untuk menusuk satu-satu, jagungnya di sini diputar gitu ya. Nusuknya juga perlu waktu, nusuknya juga perlu apa namanya, perlu effort karena keras juga. Tapi kalau untuk ayam itu kan simpel. Di dalam buku manual, apakah ada penjelasan mengenai fungsi smart oven? Jadi buku manual smart oven ini tadi dalam satu buku, berarti ada satu buku manual sama satu buku garansi ya. Selain itu juga tadi ada satu apa, mesin smart oven sama ada 5 aksesoris tadi ya, tray, back tray, kemudian wire rack, back tray handle, kemudian roti seri set dan roti seri handle. Nah, pertanyaannya, di buku manual ini ada nggak sih penjelasan kayak tadi? Ada, di satu-satu kita jabarkan di setiap fungsinya, ya. Jadi di halaman 7 itu terdefinisi jadi setiap fungsinya, kemudian waktunya, suhunya berapa, kemudian olahannya apa aja. Kemudian di halaman 10-nya itu per fungsi kita jabarkan penggunaan bake, penggunaan roast, penggunaan pie, cara pencetnya gimana, bahannya gimana, itu ada di buku manual. Jadi bisa teredukasi, bisa terjelaskan juga dengan mudah di buku manual. Plus ada juga tips menggunakan back tray, tips menggunakan wire rack. Jadi kita back tray itu untuk olahan kayak gimana sih? Tadi ya berarti kayak olahan-olahan yang kayak pizza gitu ya, kayak cookies itu pakai back tray. Jadi di atasnya bisa ditaruh-taruh ke nastar. Kalau orang-orang wire rack tadi kawat itu kayak gimana sih? Oh berarti kayak ubi cilembu. Nah itu ada di buku manual. Kemudian juga ada bagian juga yang harus diperhatikan di sini di buku manualnya, oven panas gitu ya, hati-hati saat menggunakan bagian luar oven panas, beri jarak, tadi kiri kanan di sini juga ada beri jarak. Jadi kiri kanan belakang 10 cm, maksimal ke atas 25 cm, dia ada di sisi tinggi ini di meja minimal 80 cm. Itu ada di dalam buku manual. Ada juga tips merawat smart oven, ya, ini juga ada di buku manual di halaman 19. Pastikan bagian dalam smart oven selalu bersih apabila makanan ini menempel atau mungkin setelah makanan ini juga membuat bagian pinggir menjadi kotor, dibersihkan menggunakan agak basah ya, disita gitu ya, bisa dibersihkan. Bagian luar juga dijaga, dirawat, dilap segala macam ya. Kemudian ada juga resep dari smart oven juga dijaga. Ada lagi pertanyaan guys? Ada. Belum. Lagi ya.
Ada lagi pertanyaan? Nah, untuk sesi kali ini, jadi sesi kali ini akan tadi ya banyak bahas bicara tentang keunggulan, banyak bicara tentang tampilan, banyak bicara tentang spesifikasi, apa sih yang didapat dalam satu box itu Pak gitu ya. Itu hari ini kita akan banyak bahas ke sana, kemudian secara fungsi, secara pencet memencet, ya, bukan pencet memencet bahasanya sentuh menyentuh, kemudian apa namanya tampilannya seperti apa, nah monggo ditanyakan. Nah besok berarti banyak bicara tentang tadi troubleshooting, apa sih kira-kira estimasi kemungkinan masalah yang ada di oven ini apa gitu ya, kemudian spek material, nah itu besok ya sesinya jam hari Jumat jam 9. oh hari Jumat tanggal 18 Desember jam 9 guys, itu sama di channel YouTube kita, channel YouTube kita. Ini Subscribe ya guys. ada yang nanya. Minta sarannya dong, cara dan cairan yang buat bersihkan sisa-sisa noda di bagian dalam. Nah, tuh minta sarannya dong cara dan cairan yang bisa buat bersihin sisa makanan. Nah, Sampai ketemu hari Jumat. Besok aja Mas Hadi. besok Mas Adi sesinya. Nanti. Cuman kemarin kebetulan saya bikin bersihin oven saya. Itu bisa pakai air panas dicampur sunlight. Cuman jangan diguyur, nanti rusak. Hilap ya Mas Hadi. Oke, lanjut lagi. Besok berarti Mas Adi ya sesinya ya. Ada lagi Mas Hari, Mas Ali. Untuk panas body, apakah bisa untuk melukai kulit Pak? Oh, iya. Kalau untuk panasnya, tadi saya bilang ya, bedanya di sini karena memang sudah terlapis dengan black coating ya, panasnya sedikit redam ya, tidak terlampau panas ya. Kemudian ketika ditanya apakah bisa melukai kulit, saya pikir sih tidak sampai seperti itu ya. Kalau mungkin bisa melukai kulit, kalau saya punya cerita sedikit kemarin, contohnya oven merek lain malah gitu ya, di oven merek lain kita usah sebut namanya, sebut saja gitu ya. Nah itu ketika lagi dipakai, karena dia ada bagian-bagian yang memang kan dia hanya stainless, tidak dilapisi coating black coating, jadi bagian pinggirnya agak tajam gitu Mas Marali. Jadi ada suaminya orang Tiga Raksa itu terlukai tangannya sampai dia berdarah dan harus disembuhkan menggunakan obat. Tambahin boleh nggak Mas? Iya. Jadi ini mungkin perbandingan buat kita ya. Mungkin kalau kita pakai pakai oven di atas kompor, itu kesentuh panas tuh. Betul nggak? Betul. Oke. Itu derajatnya pasti lebih panas tuh. Suhunya bisa 50, 60. Nah kalau kita ini suhunya mungkin di luar itu sekitar 40-an ya, Iya. lebih. Nah, jadi agak hangat-hangat lah. Nah, Iya. ini kalau dipakai lama juga mungkin lama-lama sih juga panas. Panas. Tapi kalau cuma kesentuh sih enggak. Nah ada lagi sebenarnya yang lebih dingin daripada oven. Itu microwave. Microwave itu luarnya benar-benar masih sangat dingin sekali gitu ya, tidak panas. Karena memang cara kerjanya juga beda Mas saya ya. Betul. Cara kerjanya microwave sama oven juga beda. Karena cara kerjanya microwave kan tadi ya, dia menggeserkan gelombang mikroelektromagnetik ke makanan gitu ya. Jadi memang bedanya apa dengan oven? Kalau oven dia pakai heater tadi pemanas yang ada di atas tadi sama ada di bawah. Nah, ketika ada di atas kan dia akan dekat sekali dengan bagian atasnya. Nah, itu akan menjadi panas. Makanya tadi ya di kita kalau untuk panas sekali ya hangat-hangat gitu ya, tapi kalau dipegang terus ya bisa akan panas. Tapi untuk melukai sedikit tidak. Ada lagi guys? Nggak ada, tapi saya pengen Apa bagaimana? kalau misalnya ada yang naruh air gitu di atas oven, terus dia kira-kira ovennya konslet. Oh, ada yang nanya nih, kalau seandainya di sini lagi naruh air, lagi naruh kopi misalnya gitu ya, lagi ngopi di sini naruh kopi gitu kan, ini bukan untuk memanaskan, bukan, cuma lupa aja dia naruh kopi di situ kan. Kemudian kopinya tumpah korslet kayak gitu ya. Yang pasti kalau bagian elektromagnetik ini bagian sistem yang banyak kabel-kabelnya kan bagian di sini ya Mas ya. Jadi kalau bagian yang mungkin bagian-bagian sini sih enggak gitu ya. Tapi kalau saya pikir juga ini juga bagiannya tertutupi oleh bagian yang tidak ada celah-celah untuk air masuk ya. Kalau kemungkinan korslet sih kalau dia kena listrik mungkin gitu. Tapi kalau untuk hanya bagian sini saja sih saya tidak. Itu udah didesain juga sih. Kalau dia tuh sebenarnya kiri kanan itu ada lubang. Lubang itu sebenarnya buat udara panasnya agak keluar lah dari samping kiri kanan. Tapi kalau dilihat arah lubangnya itu dia turun ke bawah tuh.
Lihat ya, jadi dia bukan kayak hidung nih, hidung kita kan ngarangnya ke bawah tuh. Jadi kalau ada air dari atas sih, kita harus nggak masuk sebenarnya. Dan di atas juga permukaannya sih aman ya. Ya tapi bagaimanapun juga, yang mungkin Mas Agus saya di dalam manual booknya juga ada tuh perhatian bahwa tidak boleh menaruh benda-benda tertentu di atas ovennya gitu. Jadi ya tadi ya, kita juga menjaga bagian-bagian oven ini, bukan bagian oven ini menjadi awet gitu ya. Penggunaannya akan long term gitu. Tadi setelah kita gunakan kita cuci bersih, kita keringkan dan lain-lain. Kemudian kita kita berjarak ya, kiri kanan atas bawah di oven ini juga agar panasnya juga tidak mantul lagi ke oven dan membuat oven menjadi cepat rusak dan lain-lain gitu ya. Itu menjadi hal yang penting juga. Ada lagi pertanyaan? Kalau dari teman-teman Tiga Raksa sih, teman-teman SF gitu ya, ya pertanyaan mereka kemarin juga beberapa yang sudah beli kemudian sudah datang ke produknya ya masih menanyakan hal teknis ya, masih belum menemukan kendala-kendala yang serius. Saya juga ngisi materi di beberapa kuliah WhatsApp juga masih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya juga standar gitu ya. Beberapa mereka sudah hadir oven ini juga mereka puas dengan oven kita. Karena secara tampilan, secara penggunaan itu memudahkan sekali pengoperasian ya, dengan sentuh gitu ya. Kemudian tadi dibantu ketika mau buat olahan-olahan tertentu tadi kayak kue kering, dibantu suhunya, dibantu waktunya. Beberapa komplain yang masuk sih ya belum banyak ya, cuman sudah mulai masuk ya tadi tadi ya bekas-bekas kerak, kemudian ini gimana cara membersihkannya. Kemudian kemarin ada bagian yang lecet ya Mas saya ya. Ada oven bagian yang lecet itu apakah ini normal atau tidak gitu ya. So far sih baru itu ya, karena memang ya ini seperti oven pada umumnya ya. Ini seperti alat pemanas khususnya misalkan peralatan oven elektrik pada umumnya, namun memang penggunaan kita akan lebih istimewa karena menggunakan digital panel dan 14 steam-1 itu gitu ya. Secara fungsi, secara manfaat ya secara umum ini sama seperti oven lain. Jadi kalau misalkan di rumah para EPC, para konsumen reseller sudah punya oven, pakai oven ini, misalkan yang sudah biasa oven, dia pakai oven ini akan menjadi mudah sekali gitu. Jadi memang fungsi oven pada umumnya. Jadi memang untuk komplain-komplain yang sekarang baru hadir ya masih sifatnya teknis sih, sama beberapa masalah kendala tadi ya, kalau kotor-kotor sisa makanan segala macam. Gitu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, apakah bisa ditutup Mas Heru untuk sesi ini, dan kita akan lanjut lagi di hari Jumat tanggal 18 Desember ya jam 9 nanti terkait kendala-kendala teknis segala macam nanti kita bisa sharing di situ. Nanti ada Mas Yahya, ada saya juga di situ, nanti monggo kalau mungkin ada pertanyaan teknis bisa ditanyakan. Ini teman-teman FCC sudah pada dapat oven belum ya? Sudah pernah nyobain ovennya, sudah pernah sensasi sentuhnya, atau sudah pernah ngoprek-ngoprek mungkin dibongkar juga sekalian kali? Loh, karena agar satu ini nih, satu frekuensi pertanyaannya. Apa lah. Nanti ya sambil berjalan mungkin ya, kalau seandainya teman-teman ada yang mungkin mau ditanyakan, ada hal-hal yang memang masih mengganjal, silakan welcome sekali, open sekali untuk langsung mungkin japri ya, atau mungkin nanya langsung ke saya atau Mas Jaya atau Mas Heru, silakan ya, kita senang sekali dengan teman-teman yang mau belajar bareng-bareng, mau ngoprek bareng-bareng nih kendalanya apa segala macam, kita sharing aja nanti ya, karena memang ini tujuannya juga buat kita juga, buat konsumen juga nantinya kalau memang ada kendala ya apa perbaikannya gitu ya, tidak kita keep masing-masing sendiri ya, tidak kita keep tidak ada perbaikan, kita pasti dengarkan, kita pasti coba solusikan keluhan-keluhan yang ada ya. Oke, sebelum diakhiri tolong dong mukanya munculin semua. Kita mau foto bareng. Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih FCC teknisi di cabang gitu ya, yang tadi di kantor, di jalan. Terima kasih waktunya, terima kasih atensinya ya. Kalau ada pertanyaan terkait smart oven atau produk lain boleh tanya-tanya saya, Mas ya, kita open ya. Kalau ada beberapa hal yang ada perlu diskusikan atau mungkin perlu perbaikan ke depan produknya juga monggo dan open ya. Kita
apa namanya itu sebesar-besarnya udah teman-teman sisi konsultasi ya. Main-main di sini lah dapur kita dapur Prianta di gedung belakang atas ya, di bawah di Expo Komunikasi yang belum ke sini monggo kita ngobrol-ngobrol di sini, produknya banyak di sini, mau selfie mau juga di sini ya. Saya pikir cukup ya Mas Ito, teman-teman semua, saya akhiri ya. Terima kasih atensi sekali lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah tindakan tadi ya. Mungkin ada yang di-sensor segala macam, saya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman semua.